wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Rabu 19 Agustus 2020 bertemu lagi dengan Uskedis dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki tema 2 subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada tema 2 subtema 1 kali ini kalian akan menemui banyak sekali bacaan ya. Kalian kan banyak menemui teks bacaan pada buku tematik kalian. Nah, saat membaca suatu teks, kita dapat mengumpulkan informasi yang ada di dalamnya dengan menjawab pertanyaan. Sebuah pertanyaan selalu disertai dengan kata tanya. Nah, kita akan belajar 7 kata tanya yang sering muncul dalam pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ada kata tanya apa. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan letak, posisi, alamat, atau lokasi yang akan dituju. Yang ketiga, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama dari pelaku yang ada di dalam teks. Yang kelima, mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang keenam, ada bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, dan keadaan. Yang terakhir, yang ketujuh, ada berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan tentang jumlah ya. Jadi itu adalah 7 kata tanya yang sering muncul dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah teks. Selanjutnya, kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah. Halus artinya adalah licin, lembut, dan tidak kasar. Benda yang kasar artinya adalah benda itu kesat ya. Permukaannya kesat, tidak halus. Lalu jika benda itu basah, artinya benda itu mengandung air. Nah, benda yang halus itu contohnya seperti kapas, bulu, dan kertas. Nah, itu kan permukaannya halus. Nah, yang kedua benda kasar. Benda kasar itu antara lain batu, pasir, lalu ada lagi kulit pohon. Nah, itu adalah ciri-ciri itu adalah contoh dari benda kasar. Kemudian benda yang basah itu adalah air. Nah, karena mengandung air itu artinya adalah basah. Selain sifat tadi halus, kasar, dan basah, masih terdapat beberapa sifat benda. Misalnya dilihat dari bentuk benda tersebut. Bentuk benda juga beragam. Ada 2, yaitu berubah dan tetap. Berubah artinya bentuknya berubah dari bentuk asalnya. Jika tetap berarti benda itu tidak berubah atau bentuknya walaupun dipindahkan kemana-mana tetap seperti itu ya bentuknya. Contoh benda yang memiliki bentuk tetap adalah pensil, kertas. Nah, walaupun benda itu kamu pindahkan ke tempat lain, bentuknya tidak akan berubah. Sementara contoh benda yang berubah, contohnya adalah air. Jika air di dalam gelas dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, itulah benda tetap dan benda berubah. Selain kita melihat dari bentuknya, kita juga melihat dari wujud benda. Wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan
benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap. Ya, diingat-ingat, benda padat adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap. Contohnya seperti batu, kelereng, pensil. Jika kalian pindahkan kemana-mana, ukurannya selalu tetap, tidak berubah. Nah, itu artinya benda tersebut adalah benda padat. Selanjutnya, benda cair. Nah, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, lalu ada teh dalam gelas, minyak dalam botol, air minum dalam cangkir. Nah, itu adalah benda cair, air. Jadi sirup itu adalah benda cair, minyak adalah benda cair karena bentuknya mengikuti wadahnya. Ya, paham benda cair? Selanjutnya adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya. Contohnya, udara. Udara di dalam balon, ya. Lalu ada gas di dalam ban sepeda. Lalu ada udara di dalam kantong plastik yang ditiup. Nah, itu bentuknya selalu mengikuti dari tempatnya dan berubah-ubah. Jadi semakin kamu meniup udara ke dalam balon, maka udara yang di dalam balon akan semakin banyak, maka ukuran balon semakin besar. Nah, benda gasnya itu adalah udara yang ada di balon tersebut, ya. Nah, setelah ini kalian bisa buka BBD kalian, lalu kalian bisa mengerjakan latihan soal dengan melingkari mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, mana yang termasuk benda gas. Ya, sekian pelajaran Bahasa Indonesia dengan Usgedis. Bertemu lagi dengan Usgedis minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.